Teman-teman, sebelum kita mulai ya, saya mau sharing ini ada satu buku lah ya, satu buku yang betul-betul merubah saya punya mindset ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, judulnya itu adalah The Cash Flow Quadrant. Pengarangnya adalah Robert T. Kiyosaki. Saya baca buku ini mungkin sudah 21 atau 22 tahun yang lalu, teman-teman. Dan bahkan sampai sekarang kalau Anda ke toko buku, itu Anda akan tetap ketemu buku ini gitu. Ini bestseller di mana-mana seluruh dunia. Nah, di buku itu intinya dia menjelaskan mengenai cara manusia cari uang ya, dan ini sampai detik ini itu tetap relevan, di mana ada 4 kuadran dan yang membagi paling besar itu adalah garis yang di tengah, teman-teman, di mana kuadran sebelah kiri adalah Anda barter waktu dan tenaga Anda untuk uang, dan di sebelah kanan ya Anda kalau di B gitu, business owner, Anda punya sistem ya, sehingga itu yang menghasilkan uang untuk Anda. Kemudian yang investor adalah uang yang bekerja untuk Anda. Nah, jadi yang membedakan itu adalah masalah barternya dengan apa untuk mendapatkan uang seperti itu. Nah, tentu kalau kita ngelihat secara sekilas, orang pasti milihnya tuh di kuadran sebelah kanan. Nah, namun tentu di sebelah kanan banyak orang punya kendala, yaitu biasanya yang paling umum ya adalah modal, kemampuan, kemudian kenalan, dan seterusnya lah. Nah, yang menarik adalah di buku ini dibahas bahwa yang paling sulit ya, orang itu dari kuadran kiri untuk pindah menjadi kuadran kanan, dari mindsetnya adalah bekerja untuk uang menjadi sistem atau uang yang bekerja untuk kita, itu bukanlah modal, bukanlah kemampuan, tetapi lebih kepada mindset. Nah, ini yang benar-benar menarik untuk saya, teman-teman ya, karena itu buat saya itu mind blowing. Saya dari kecil selama kurang lebih SD, SMP, SMA sampai kuliah begitu ya, 16 tahun, itu saya selalu diajarkan untuk sekolah yang benar, setelah sekolah yang benar cari nilai yang bagus, lalu kemudian bekerja. Ya, jadi saya tidak pernah diajarkan untuk buka bisnis lah, untuk passive income lah, dan seterusnya, itu nggak ada semuanya. Nah, jadi begitu saya dengar, oh ternyata ada ya model-model seperti ini, dan ternyata yang paling penting adalah mindsetnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara mindset, kalau saya punya pertanyaan sederhana seperti ini, teman-teman. Ada yang mengatakan harus bisa dulu, baru mulai. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa mulai dulu untuk bisa. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau kita bicara mindset kuadran sebelah kiri, ya, bukan untuk memojokkan sebuah profesi, ya, tetapi ini sudah terkenalnya seperti itu kuadran sebelah kiri cenderung disebutnya dengan karyawan. Ya, lalu kuadran sebelah kanan disebutnya pengusaha. Nah, menurut Anda, teman-teman, yang namanya bisa baru mulai, itu kira-kira mindset seorang pengusaha atau karyawan? Ya, saya rasa kita semua bisa nebak lah ya. Kalau kita dibilang seperti itu, ya tentu kita pasti mikir ya itu mah karyawan, Pak. Lalu yang mulai untuk bisa itu adalah mindset pengusaha. Nah, kita secara teori tahulah seperti itu. Nah, tapi saya mau gali sedikit lebih dalam, teman-teman. Kenapa kita sebut bahwa yang kalimat bisa baru mulai itu adalah karyawan? Karena memang begitu. Kalau misalnya ada sebuah lowongan pekerjaan dibutuhkan S1 akuntansi, maka kalau Anda belum bisa akuntansi, Anda bisa ngelamar nggak? Bisa sih ngelamar ya, tapi udah pasti kagak bakalan dibaca lah ya, yang ada dirobek begitu. Ya, kayak sekarang video yang parlemen di New Zealand ya, langsung wah, langsung robek gitu. Ya, CV Anda pasti dirobek. Kenapa? Karena belum bisa. Maka Anda tidak bisa memulai. Makanya kita belajar selama 16 tahun untuk bisa. Setelah 16 tahun barulah kita mulai untuk apa? Salah-salah kita benerin, kita lakukan lagi. Nah, tetapi yang namanya pengusaha, teman-teman, itu di depan jalannya mereka itu udah pasti gelap, udah pasti abu-abu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak nunggu bisa dulu. Mereka rata-rata, bukan rata-rata ya, semua pengusaha mulai dulu. Begitu mulai, mereka ketemu kendala, mereka berusaha untuk mencari solusi sampai mereka bisa seperti itu. Ya, sebagai contoh, tadi yang terakhir sharing adalah Pak Ahui kan. Nah, Pak Ahui itu seingat saya dia teknik industri apa Hu ya kuliahnya ya. Nah, sekarang jadi pengusaha adalah pendukung UMKM. Nggak ada hubungan tuh sama industri, teman-teman. Ya, jadi yang apa yang dilakukan, dia mulai dulu. Begitu mulai ketemu banyak kendala, saya dengar cerita beliau juga di bisnis konvensionalnya juga banyak kendala. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Ya belajar. Belajar sampai apa? Sampai bisa.
Nah, jadi mindset inilah yang harus kita miliki kalau kita mau jadi pengusaha, teman-teman. Ya, jadi mulai dulu aja sudah pasti ketemu kendala. Jangan pernah berpikir begitu kita mulai semua akan mulus gitu. Enggak. Ya, ada hal-hal yang kita perlu pelajari, ada hal-hal yang kita perlu adjust seperti itu. Oke. Nah, jadi ini mindset gitu ya. Jadi kuadran kiri pindah kuadran kanan, kita pengen jadi pengusaha, mindset lah yang harus kita bereskan terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau kita bicara bisnis ya tentu teman-teman ya, saya juga menyarankan kalau kita mainnya bisnis karena kita sistemnya mulai dulu baru bisa, maka kita juga perlu ngitung resikonya. Jadi kalau kita misalnya betul-betul blank begitu ya, kuliahnya jurusan apa? Akuntansi. Terus sekarang Anda mau berbisnis apa? Minyak bumi. Waduh ya. Oke, lalu modalnya berapa? Seluruh tabungan saya plus semua hal apa yang saya punya udah saya anggunkan ke bank. Nah, Anda kebayang nggak itu resikonya segede apa begitu ya? Jadi maka kita perlu ngitung resikonya, teman-teman. Ya, resiko dengan peluang tentunya. Kalau resikonya besar, peluangnya besar, ya tentu perlu pertimbangan yang sangat matang sekali, tapi ini layak gitu untuk dicoba. Ya, tapi kalau resikonya besar sekali, peluangnya sangat kecil, ya ini tidak layak namanya, ngapain dicoba begitu ya. Kalau bisa kenapa? Resikonya kecil, peluangnya besar. Nah, kita maunya seperti itu ya. Kalau resiko kecil, peluang kecil juga ya sorry to say gitu. Dari kalau tidak ada yang bisa dilakukan yang lain, ya kenapa nggak dicoba gitu. Tapi kalau masih ada hal yang bisa dilakukan yang lain, resikonya kecil sih, tapi peluangnya juga kecil. Ya ngapain dikerjain begitu ya. Kalau bisa peluangnya besar, resikonya itu yang kecil seperti itu. Nah, sekarang Anda diinformasiin sebuah peluang namanya Movinit. Oke, nah kalau kita lihat Movinit teman-teman, betul-betul deh ya, saya minta Anda betul-betul fair begitu ya. Kami juga tidak pernah menjual mimpi. Kita menawarkan menginformasikan sebuah peluang bisnis. So kita harus fair, kita harus logik gitu. Nah, yang pertama adalah resiko terbesar dari bisnis yang barusan ditawarkan ke Anda adalah maksimum 9 juta. Itu pun berupa produk. Nah, jadi ini yang perlu kita pertimbangin teman-teman ya. Jadi maksimum 9 juta berupa produk yang betul-betul produknya memang jujur, 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 benar-benar jujur teman-teman. Ini bagus sekali. Ya, saya lagi di luar negeri kemarin saya baru ikut apa perlombaan juga dan biasanya itu saya paling males deh ya namanya minum vitamin. Saya tahu itu penting gitu, tapi males gitu. Perlu ada kapsul lah, perlu habis makan lah, perlu air minum lah segala macam. Nah, tapi yang kemarin saya konsumsi rutin itu adalah Aimun dan itu betul-betul tinggal serat slep begitu ya. Jadi benar-benar praktis sekali. Nah, kembali ke topik ini, jadi teman-teman maksimumnya itu 9 juta. Ya, besar atau kecil relatif. Kita juga tahu kalau Anda misalnya apa beli ballpoint harganya 9 juta itu mahal sekali. Tetapi kalau Anda beli mobil harganya 9 juta keluaran tahun 2023 itu murah sekali. Nah, kita bicara nyatanya apa? Bisnis. Nah, Anda pernah terpikir tidak untuk memulai bisnis dengan modal 9 juta? Anda kepikirannya bisnis apa? Nah, ini PR deh ya buat Anda. Anda punya nih modal 9 juta. Anda kepikir bisnis apa? Oke, muncul nih ya, kepikiran bisnis apa. Nah, 9 juta ini untuk buka bisnis kan resikonya kecil nih, karena kehilangannya cuma 9 juta. Tetapi bisnis yang ada kepikiran itu tadi, peluangnya besar tidak? Jangan-jangan Anda bilang, oh banyak Pak kalau 9 juta mah ya saya tinggal tinggal beli meja aja, saya jualan apa telur aja, telur ayam kampung aja di depan toko saya juga bisa kok Pak buka bisnis seperti itu. Oke, ya, tetapi peluangnya gimana? Seperti yang tadi di awal kita bahas, resikonya kecil, tetapi peluangnya juga kecil begitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya pertimbangannya apa? Layak atau tidak Anda jalankan seperti itu ya. Jadi modal maksimum, resiko maksimum kita di 9 juta. Ini selamanya loh teman-teman ya. Jadi modal 9 juta itu selamanya. Oke. Nah, lalu ya kita ngelihat bahwa kita ini tidak ada operasional cost. Di bisnis apapun di luar sana, itu dijamin teman-teman Anda pasti punya yang namanya operasional cost. Kalau Anda membangun sebuah bisnis yang peluangnya besar, Anda pasti perlu nyewa kantor, Anda stok barang, Anda gaji karyawan, dan seterusnya. Mengakibatkan apa? Kalau Anda punya profit belum masuk, otomatis apa? Operasional cost akan keluar. Artinya modalnya 9 juta maksimal nggak? Enggak, dia akan terus bertambah. Jadi modalnya itu tidak maksimum, tetapi kurang lebih untuk starting modalnya segini. Tapi begitu berjalan sering dengan waktu, selama profit belum masuk,
maka Anda perlu injek terus tuh modalnya. Nah, di Movinit tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi maksimumnya di 9 juta. Plus, opportunity-nya gimana peluangnya? 100 juta per bulan passive income dalam 3 tahun. Ya, jadi teman-teman hampir tidak ada peluang bisnis yang saya diinformasikan kecuali gitu ya, kecuali ya dia mau nipu saya. Itu biasanya tidak ada yang pernah berani untuk menggaranti ada game plan-nya yang menunjukkan bahwa Anda bisa 100 juta dalam 3 tahun. Itu tidak ada gitu. Nah, di Movinit itu kita berikan. Jadi bukan mimpi. Kalau mimpi itu adalah kita kasih tahu bahwa 100 juta per bulan gimana caranya, Pak. Pokoknya kita semangat aja, pokoknya kita yakin aja. Nah, kalau cuma modalnya semangat sama yakin, teman-teman, ya itu adalah legendanya pembangunan Candi Prambanan, gitu ya. Jadi sulit sekali kita mengatakan bahwa ini bisnis atau bukan. Nah, tapi kalau kita punya game plan-nya, artinya apa? Kalau Anda ikutin game plan-nya, teman-teman, maka 100 juta per bulan dalam 3 tahun itu sangat-sangat mungkin sekali. Oke, dan plus juga 100 juta per bulan dalam 3 tahun itu bukan limit maksimum peluangnya. Karena kita punya potensi income itu tidak terbatas. Anda nanti bisa datang ke NBT ya, atau Anda tanya ke orang yang ngundang Anda, maksudnya tanpa batas itu seperti apa. Tapi di Movinit itu bisa kita wujudin. Oke, dan yang paling penting juga teman-teman, Anda akan mendapatkan lifetime coaching ya, bahkan juga mentoring untuk self development. Dan ini sifatnya lifetime ya, tanpa ada biaya tambahan. Jadi orang yang ngundang Anda, tim bisnis Anda itu akan dengan sangat senang untuk bisa mengcoaching Anda, mentoring Anda untuk mengembangkan bisnis Anda, untuk mengembangkan diri Anda. Dan itu sudah dalam modal maksimum Anda 9 juta tadi. Nah, Anda kebayang nggak bisnis coaching di luar sana, teman-teman, hitungannya itu adalah jam. Sudah coachingnya hitungannya jam, kalau Anda loss dia tidak tanggung, tapi kalau Anda profit dia minta bagian. Nah, bisa kebayang ya teman-teman ya. Jadi di luar sana itu berat gitu untuk kita bisa di coaching, bisa di mentoring. Dan belum lagi coach bisnisnya, apakah dia memang pernah terjun di bidang bisnis kita. Nah, itu juga belum tentu. Nah, di Movinit yang akan terjun ngebimbing Anda, nge-coaching Anda adalah memang orang-orang yang betul-betul punya pengalaman, yang sedang bahkan, yang sedang menjalankan bisnis yang sama. Nah, pengalaman itulah yang mereka bagikan dan mereka pun dalam tanda petik punya keuntungan, punya kepentingan kalau Anda itu sukses. Jadi dengan Anda bergabung, mereka tidak punya peluang untuk bisa berhasil. Tapi peluang tim bisnis Anda akan bisa berhasil pada saat dia bisa membantu Anda untuk berhasil. Nah, ini menarik. Sedangkan bisnis coaching di luar sana, kebayang teman-teman ya, Anda bayar, lalu dapat coaching, kalau Anda loss, coachnya tidak bertanggung jawab untuk mengganti uang Anda. Oke, tapi kalau Anda berhasil, diambil bagian. Nah, menarik ya. Sedangkan di bisnis ini, begitu Anda berhasil, tim bisnis itu juga akan punya kepentingannya. Makanya mereka dengan sepenuh hati itu maunya apa? Anda berhasil. Nah, itu yang menarik. Oke, jadi ada lifetime coaching. Nah, bahkan juga teman-teman ya, pada saat Anda sudah masuk ke dalam Movinit, Anda bergabung dengan bisnis ini, Anda berhak untuk berlangganan ya, yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bro Andre. Anda berhak untuk berlangganan yang namanya CLP. Dan itu materi-materi yang ada di CLP, teman-teman, itu nilainya mahal sekali. Kalau Anda suka dengan pengembangan diri, Anda pernah ikut seminar, Anda pernah berlangganan audio-audio dari trainer-trainer terkenal, motivasi terkenal, itu harganya mahalnya luar biasa. Ya, di Core Academy itu sangat amat murah sekali. Dan Anda tidak bisa tanpa bergabung di Movinit, terus Anda berlangganan CLP itu tidak bisa. Karena itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Movinit. Dan Anda dengan Anda bergabung di Movinit, selama ID Anda aktif, Anda bisa berlangganan kapanpun, teman-teman ya. Jadi betul-betul ini menurut saya sebuah investasi 9 juta dan Anda dapatkan potensi bisnis yang sangat besar sekali peluangnya. Plus Anda juga dapat lifetime coaching ya, Anda juga berhak untuk berlangganan dengan sangat murah sekali. Itu kurikulum audio-audio yang betul-betul nilainya sangat mahal sekali. Jadi saya pikir 9 juta itu untuk dalam tanda petik bisa lifetime itu sangat-sangat murah sekali, teman-teman ya. Anda hitung aja ikut seminar
seminar pengembangan diri ya, seperti misalnya saya ngajar public speaking juga bersama dengan Pak James Gui. Anda kalau langganan Anda ikut itu 5,5 juta 2 hari ya, jadi Anda dengan ikut 2 kali public speaking udah 10 juta, udah 11 juta. Dan itu hitungannya cuma berapa? 4 hari teman-teman. Nah di sini 9 juta lifetime. Nah, itu yang sangat menarik, oke? Dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kalau Anda pertimbangkan modalnya maksimum 9 juta, ini modalnya kecil untuk bisnis. Peluangnya sangat besar dan sangat banyak itemnya. Jadi bukan hanya secara finansial, tetapi juga pengembangan diri pun Anda dapatkan juga, komunitas yang positif Anda dapatkan juga. Nah, makanya kami juga sangat rindu sebetulnya Anda bergabung terus Anda lulus ya yang namanya Ignite. Anda tembus syarat yang namanya Ignite, Anda berkumpul bersama kami 3 hari 2 malam di Mercure Ancol. Nah, di situ Anda akan paham deh teman-teman ya, yang namanya komunitas positif itu seperti apa. Makanya kami rindu sekali Anda bergabung, ikut kami ketemu sama-sama itu di Ignite begitu ya. Jadi Anda bisa ngelihat bahwa apa yang sudah Anda keluarkan itu sangat layak sekali begitu. Oke. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang namanya bisnis movie need, MLM, networking dan sebagainya? Poin intinya sih saya cuma mau bilang bahwa kita itu membangun jalur distribusi. Itu aja kok sebetulnya. Jadi kita itu membangun saluran pipa-pipa untuk distribusi barang. Nah, bedanya dengan jalur bisnis konvensional, jalur distribusi di NBT nanti Anda akan dijelasin lebih lengkap lagi. Itu kita perlu modal untuk menjadi bagian dari jalur distribusi. Jadi misalnya kita mau jadi jalur distribusi atau agen dari air mineral dengan satu merek yang sangat terkenal misalnya, Anda tentu perlu keluar modal untuk minimum pembelian, untuk minimum purchase begitu. Tapi kalau misalnya modalnya cuma adanya 9 juta gimana? Nah, itu dijamin deh Anda nggak bisa tuh jadi jalur distribusi air mineral itu tadi. Dan begitu Anda jadi pun ya agen air mineral, apakah Anda akan dapat pelatihan? Tentu tidak. Apakah Anda akan dimentoring? Oh, tentu tidak. Nah, tetapi di Movinit itu semua akan dimentoring. Gimana caranya? Anda sudah jadi agentnya nih. Gimana caranya ngembangin market Anda dan seterusnya? Itu semua ada pelatihannya semua. Seperti itu. Oke. Nah, lalu orang bilang, Pak, tapi kan ini kan sulit ya, gitu ya, bangun jalur distribusi dan sebagainya. Ya iya, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Jadi yang namanya bisnis tidak ada yang mudah. Ya, jadi kita mau sukses tentu ya tidak akan mudah. Tetapi yang kami bisa janjikan adalah bisnis ini sederhana. Ya, namanya kita mau sukses, jangankan kita mau sukses teman-teman. Di zaman sekarang ini orang mau bertahan aja susah. Orang bertahan gitu ya untuk tetap berada di perusahaannya ya tanpa apa ada gangguan ancaman di PHK itu aja susah. Nah, apalagi kita mau sukses. Makanya teman-teman lupakan dulu nih untuk urusan gampang dan susah. Yang kita perlu urusin apa? Mampu atau tidak, bisa atau tidak, mau atau tidak. Ah, itu dulu tuh yang kita perlu pikirkan betul-betul. Dan kalau saya suka ngambil contoh kalau jalur distribusi itu yang saya paling suka itu adalah merek ini nih teman-teman. Ya, kalau ada yang tahu ya, ini udah kayak apa ya? Udah kalau dulu teman saya pernah bercanda saya itu kalau ngelihat Indomaret itu kayak apa ngelihat bayangan ya jadi ngelihat bayangan saya itu ada di mana-mana nah begitu juga dengan Indomaret gitu ya ada ngelihat dia itu ada di mana-mana gitu di setiap tikungan itu tiap nama jalan tuh pasti ada dia nah tapi Anda tahu nggak saya juga jujur baru sadar sih teman-teman Indomaret ini mulainya tuh 20 Juni 1988 loh jadi bisa kebayang ya teman-teman ya 88 sekarang 30 sekian tahun loh sudah loh. Dan kita baru dengar dia booming berapa lama? Ya, 5 tahun, 10 tahun terakhir. Dan pertama kali seperti ini bentuknya. Nah, menurut Anda, apakah yang punya Indomaret ini dari awal dia ngebangun ini sudah punya bayangan dia akan begini, begini, begini sampai sebesar sekarang? Saya yakin enggak. Ya, dia hanya ngapain? Mulai aja dulu. Dia hanya sekedar melihat sebuah peluang. Jadi Indomaret pertama ini itu ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karyawan kalau saya nggak salah. Ya, jadi ada satu komplek, ada proyek begitu ya. Nah, dia hanya untuk memenuhi di situ. Mulai aja dulu. Ya, mulai aja dulu, jalan aja dulu. Nah, baru kemudian mereka ketemu tuh masalah-masalah dan sebagainya, mereka atasi perlahan demi perlahan, ya satu demi satu masalahnya diatasin maju lagi selangkah sedikit, ada masalah lagi, beresin lagi, maju lagi, terus seperti itu.
ya sisanya tinggal sejarah. Kita melihat saat ini di mana-mana. Dan kalau kita sudah punya barang, kita punya produk, udah pasti deh ya kalau kita bermain di konvensional, kita pengennya apa? Barang kita ada di Indomaret. Kenapa? Karena mereka punya jalur distribusinya. Nah, itu yang menarik, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicara Indomaret, itu jalur distribusi seperti itulah. Gitu, yang kita bangun sebetulnya, ngebangun jalur distribusi. Ya, nah tapi kan nggak semua orang bisa berhasil, Pak, gitu bergabung. Ya sama, tidak semua pengusaha juga bisa berhasil waktu dia membangun jalur distribusi bisnisnya. Nah, tetapi saya hari ini tuh ngemikirin gitu ya mengenai probability-nya. Nah, kalau saya ingat-ingat teman-teman ya, ini bukan bukan direct betul-betul saya ngambil data dari pengalaman saya jaringan zaman dulu apa di jaringan saya, tetapi kurang lebih ya, saya tahunya begini nih. Jadi probability gagal dan sukses ya di bisnis movie ini tuh kayak begini loh. Kalau Anda cuma mau coba begitu ya, coba misalnya 1 bulan, maka potensi gagal Anda itu sangat tinggi. Potensinya itu 90% deh Anda bisa gagal lah gitu. Tetapi kalau Anda ngeset gitu ya, minimal 1 tahun saya akan jalankan sesuai dengan Core Academy, apapun yang diminta oleh tim bisnis saya akan jalankan ya tanpa pernah tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah bertanya-tanya atau mempertanyakan begitu ya, kenapa harus gini sih? Udah pokoknya ikutin aja. Maka grafik kegagalan Anda itu probability untuk gagal itu makin turun. Justru probability untuk sukses itu akan naik ya seiring dengan komitmen Anda untuk jalanin berapa lama di bisnis Movinit. Makanya kalau saya ingat-ingat gitu ya, banyak orang itu yang gagal di Movinit itu biasanya di sebulan pertama deh. Jadi dia bergabung, ya, dia nyoba ke 1 2 prospek, terus di 1 2 prospek itu tidak berhasil, dia memutuskan berhenti. Maka riskan sekali gitu. Nah, tetapi kalau dia sudah berkomitmen, saya apapun yang terjadi, pokoknya 1 tahun dan minimal saya akan fight habis-habisan, maka tingkat probability kegagalannya itu akan turun drastis. Dan tingkat kemungkinan dia akan sukses itu makin tinggi sekali. Makanya saya udah tahu nih, kalau orang bisa bertahan begitu ya di bisnis ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu dia akan bertahan terus-terusan. Itu sudah dipastikan, ya. Itu sudah dipastikan. Saya yakin sekali dia akan bisa berhasil. Selama lagi-lagi ya ada catatannya. Apa yang diminta oleh Core Academy betul-betul dia jalankan. Pengembangan dirinya dia jalankan, cara kerjanya dia ikutin, dan prosesnya dia lewatin semuanya maka kemungkinan dia akan berhasil makin lama dia berada di bisnis ini dengan terus melakukan, dia itu akan tetap meningkat. Ya, tentu berbeda dia cuma daftar, habis itu nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Jadi udah daftar diem aja 1 tahun katanya ke potensi saya sukses jadi gede kok sama aja rasanya ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah jadi ini grafik yang kurang lebih seperti itu. Oke, nah lalu bisnis yang terbaik sebetulnya apa sih teman-teman? Ya, bisnis yang terbaik ya, ini juga kebetulan juga saya baru berurusan begitu ya sama yang namanya rumah sakit. Ya, jadi saya nemenin orang untuk berobat, untuk ngecek dan lain sebagainya di rumah sakit. Nah, saya ngelihat satu hal yang pasti teman-teman, bisnis terbaik itu udah jelas kesehatan. Anda bisa nahan lapar, Anda bisa nahan nggak beli barang, ya, Anda bisa nawar apapun itu barang mati-matian sampai nggak jadi beli. Tetapi kalau Anda sudah berada tertidur di kasur yang sangat mewah ini, di hotel yang paling mahal ini, teman-teman, saya yakin Anda tidak akan pernah kepikiran untuk nawar harga ke dokternya. Ya, dokternya bilang, wah Pak, ini kayaknya kita mesti kemoterapi. Oh, berapa duit dok kemonya? Ya, 150 juta lah. Boleh nggak dok 75 juta aja dok? Ada yang pernah begitu nggak teman-teman? Kepikiran nggak begitu? Nggak. Bahkan semua orang dekatnya tanpa nawar, mau pinjol, kayak mau jual barang, kayak mau ngutang, kayak mereka akan ngusahain apapun itu. Nah, jadi yang namanya bisnis yang terbaik, teman-teman, itu adalah kesehatan. Karena orang itu pasti akan mau untuk sehat. Walaupun sayangnya kadang-kadang mereka mau sehat saat mereka sudah sakit. Bukan mereka saat sehat dan dijaga. Ya, nah kita punya dua-duanya gitu ya. Kita punya peluang di dua-duanya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, bisnis yang paling terbaik itu adalah apa sih? Ya, prinsipnya sama dengan bisnis kesehatan, yaitu apa? Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dicari orang. Bisnis yang orang benar-benar butuh sekali. Nah, kalau kita bisnis kesehatan, semua orang butuh sehat. Semua orang, tidak ada yang tidak. Dan makin bertambah usia dia, maka otomatis apa? Makin dia butuh dan makin dia sadar bahwa kesehatan itu mahal harganya. Nah, artinya apa? Yang dibutuhkan di zaman saat ini, teman-teman, kalau kita perhatiin apa sih kecuali kesehatan?
Peluang, betul nggak sih? Semua orang merasa hidupnya itu nggak cukup. Semua orang merasa income-nya itu nggak cukup. Ya mungkin nggak semua orang lah ya, mungkin 80-90% masyarakat lah. Ya, 80-90% mereka merasa apa? Kurang uangnya. Dan buktinya dari mana? Mereka kerja nggak ada habisnya. Terus aja kerja. Kalau ada peluang, wow sikat lagi, sikat lagi, sikat lagi, sikat lagi gitu. Kenapa? Karena memang kurang. Pengen punya lebih, pengen punya lebih, pengen nikmatin lebih lagi, pengen punya hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di bisnis move ini teman-teman kita bermain di dua ini. Kita bermain di kesehatan, kita juga bermain di peluang. So, kalau menurut saya teman-teman, ini pandangan saya pribadi begitu ya. Produk move ini itu ada dua. Yang satu adalah produk kesehatannya dengan segala apa korelasinya lah ya, kesehatan, weight management dengan skincare itu produk pertama kita. Produk kedua kita apa sih? Bisnisnya. Jadi produk kita itu ada dua jenis. Yang pertama adalah produk yang bisa Anda konsum atau Anda tempel ke muka Anda. Dan yang kedua adalah produknya adalah peluang bisnisnya itu sendiri. Gitu. Nah, makanya kenapa kita sudah berada di tempat yang sangat tepat sekali, di waktu yang sangat tepat sekali sebetulnya. Nah, tinggal Anda mau nggak, ya seperti yang di awal kita sudah bahas, mind shift, berubah mindsetnya kita. Dari yang harus bisa untuk mulai, Anda harus mulai dulu baru bisa. Begitu ya. Nah, terakhir teman-teman, mungkin ada yang bilang juga, ya tapi Pak saya merasa saat ini ya saya baik-baik saja gitu ya. Saya pikir-pikir dulu aja deh move init-nya. Ya mungkin nanti 30 atau 40 tahun lagi deh ya saya pikirin lagi, mungkin saya akan bergabung gitu. Ya mungkin seperti itulah teman-teman ya. Jadi saya pikir-pikir dulu karena kayaknya belum terlalu mendesak. Kayaknya saya kebetulan bulan depan itu sudah Natalan, jadi saya butuh liburan. Nah, kayaknya uangnya saya mau pakai buat liburan dulu gitu ya. Kayaknya Movinit ini tidak begitu mendesak lah. Kurang lebih begitu. Nah, ada satu teman-teman pepatah ya. Saya dapat ini kemarin dari founder juga ya dari siapa waktu itu ya. Pak Suprapto atau Pak Edo gitu yang ngirim. Prepare the war in time of peace. When the war break out, it's too late. Ini adalah pepatah dari Roma, teman-teman. Ya, jadi kira-kira menurut Anda, seorang tentara itu berlatih, seorang tentara mempersiapkan diri, itu pas kapan? Apakah waktu sudah ada perang, baru mereka berlatih? Atau justru mereka itu selalu berlatih? Mereka itu selalu bersiap-siap? Karena pada saat perang, mereka memang kondisinya sudah siap. Nah, saya yakin kita sama-sama tahu jawabannya. Nah, teman-teman, tahun depan kita nggak pernah tahu ya keadaannya seperti apa. Satu hal yang pasti, ya juga ini pepatah dari zaman dahulu kala, orang bijak selalu mengatakan apa? Gali sumur sebelum haus. Justru teman-teman, pada saat bisnis ini belum mendesak untuk Anda, itulah waktu yang terbaik Anda jalanin bisnis ini. Karena kalau saatnya nanti, pada saat Anda sudah haus, sumurnya sudah siap. Pada saat perangnya sudah pecah, Anda siap untuk berperang.